Materi pertama yang akan kita bahas yaitu definisi. Menurut Abdul Hamid, Sadd Az-Zari'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang. Nah, untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Kemudian ada pengertian, di sini ada secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, sadu artinya menutup, mencegah, menghalangi dari kata sada yasidu sadan zari'ah. Artinya jalan perantara, wasilah dari kata zara'a yazra'u zara'an. Nah, kemudian ada secara istilah. Secara istilah yaitu melarang sesuatu yang secara zahir mubah, namun mengantarkan dan mengakibatkan pada mafsadah dan perbuatan yang haram. Kemudian di sini ada dua contoh. Yang pertama, secara zahir merupakan perbuatan yang halal atau mubah. Dan yang kedua, perbuatan halal itu bisa menjadi pintu gerbang kepada perbuatan yang haram. Nah, kenapa perbuatan yang halal bisa menjadi perbuatan yang haram? Nanti saya akan menjelaskan contoh perbuatan tersebut. Kemudian ada contoh-contohnya. Yang pertama yaitu menanam anggur. Pada dasarnya menanam anggur itu hukumnya adalah boleh, diperbolehkan. Namun apabila kita menanam anggur untuk memasok pabrik minuman keras, nah maka hukum dari menanam anggur itu menjadi haram. Kemudian bekerja yang tidak halal. Namun bila ditelaah lebih lanjut bahwasanya pekerjaan kita itu berarti telah berpartisipasi kepada kemaksiatan. Nah, ditambah lagi dengan kita sendiri lama-kelamaan akan terjatuh pada jurang maksiat. Nah, maka hukum bekerja di tempat-tempat seperti itu menjadi haram atau tidak diperbolehkan. Nah, kemudian ada chattingan dengan lawan jenis. Nah, bertegur sapa melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram. Nah, yang paling sering biasanya WhatsApp ya. Pada dasarnya hukumnya adalah halal. Namun, apabila percakapan tersebut dikhawatirkan akan mengantarkan kepada pertemuan, nah lalu berduaan. Nah, maka chattingan seperti itu pun menjadi hal yang tidak diperbolehkan ataupun haram. Kemudian ada pembagian sadu zari'ah. Di sini ada dua jenis. Yang pertama dari segi jenis kemafsadatannya. Dari segi jenis kemafsadatannya di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, perbuatan yang membawa kepada mafsadah seperti minum-minuman yang memabukkan yang pasti akan menjadi mabuk bagi peminumnya. Dan yang kedua, ada perbuatan yang aslinya mubah namun dipakai untuk perbuatan yang dilarang atau haram seperti nikah muhalil. Kemudian dari segi kualitas kemafsadatan yang di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, perbuatan yang secara pasti membawa kepada mafsadah, seperti orang yang menggali lubang di depan rumah atau di depan pintu rumah seseorang dengan sengaja pada waktu malam hari. Yang kedua, yaitu perbuatan yang mubah dan jarang menimbulkan mafsadah, seperti halnya menggali sumur di lokasi yang jarang dilalui orang. Kemudian yang ketiga, yaitu perbuatan yang kemungkinan besar memberi dampak mafsadah atau kesalahan, seperti halnya menjual senjata pada musuh, menjual anggur pada produsen minuman keras, seperti bir, wine, vodka, dan lain-lain. Kemudian yang
keempat yaitu perbuatan yang asalnya mubah dan mengandung maslahah, tetapi memungkinkan terjadinya mafsadah seperti bai, ajal, jual beli dengan harga yang lebih tinggi karena tidak kontan. Kemudian ada kedudukan saddu zari'ah. Malikiyah dan Hanabilah menerima saddu zari'ah sebagai salah satu dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Di antara argumen pendapat ini adalah banyaknya isyarat dalam Al-Quran dan hadis mengenai saddu zari'ah ini. Misalnya, Al-Quran melarang orang-orang muslim mengejek orang kafir. Nah, karena perbuatan tersebut itu akan membuat orang-orang kafir membalas dendam atau mengejek sesembahan orang muslim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW melarang kaum muslimin berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, karena perbuatan tersebut itu akan menjerumuskan kepada perzinaan. Sementara Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak menerima bahwasanya bila saddu zari'ah sebagai dalil. Argumen pendapat ini adalah sifat dari zari'ah sebagai sarana atau perantara. Sifat zari'ah itu tidak pasti bila halal, haram, wajib, sunnah maupun makruh. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu saddu zari'ah atau saddu zari'ah menurut Abdul Hamid adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Misalnya, tadi sudah dijelaskan bahwa menanam anggur itu hukumnya sah-sah saja, akan tetapi jika anggur tersebut ditanam hanya untuk dijadikan sebuah minuman keras, biasanya akan menjadikan hukum menanamnya itu haram, seperti halnya wine, whisky, vodka, dan lain-lain.